Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini bersama kami dalam YouTube Gereja Masih Advent Hari ke-7 Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Marice Tampu Bolon akan bersama-sama dengan saudara untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita bersama narasumber kita Pendeta David Panjaitan. Shalom Pak Pendeta. Shalom Marice dan pemirsa. Dan saat ini pelajaran kita tidak terasa sudah memasuki pelajaran ke-7, di mana kita akan mempelajari tentang dasar-dasar untuk nubuatan. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita akan awali dengan doa. Kita undang Pendeta David untuk melayangkan doa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai diskusi kami, konklusi kami. Biarlah apa yang kami bicarakan berasal daripada-Mu dan menambah pengetahuan kami, Tuhan. Juga menghangatkan iman kami, terlebih mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau kita melihat di dalam pelajaran kita pada saat ini, ayatnya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Di dalam pelajaran kita dalam satu pekan ini kita akan berfokus di dalam pelajaran kita tentang yang pertama adalah tahta Allah di surga. Di sana akan menceritakan bagaimana Allah itu adalah raja atas segala raja. Lalu fokus kita kepada yang kedua adalah tahta Allah di bumi ini. Karena Allah adalah yang menciptakannya dan kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Allah sang pencipta di bumi ini. Dan yang ketiga ini adalah yang paling penting tentang pengharapan di mana kita sebagai manusia memiliki harapan untuk Yerusalem yang baru. Nah ini Pak Pendeta kita akan coba lihat, bolehkah disampaikan kepada kita nih apa saja dasar-dasar untuk nubuatan ini dalam pelajaran kita yang ke-7. Silakan Pak Pendeta. Baik, sebelum kita bicara dasar-dasarnya, kita bicara dulu apa sih itu nubuatan, kan kira-kira begitu. Betul. Nah, ada hubungannya nubuatan dengan nabi. Memang dalam bahasa Indonesianya enggak nyambung ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya prophet dengan profesi. Prophet itu nabinya, profesi itu apa yang disampaikannya. Jadi nubuatan di sini adalah sebelum ke sana, prophet itu nabi, profesi itu apa yang disampaikan. Nah, apa isi yang disampaikan itu? Pelajaran sahabat kita katakan bahwa kondisi manusia yang berdosa itu akan dipulihkan kembali. Hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhannya, penciptanya itu akan diperbaiki kembali. Nah, apa yang akan terjadi di kemudian hari itu dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu diberikan beberapa contoh, beberapa ilustrasi kembali ya. Ini adalah ilustrasi. Pertama adalah bara, lalu kerubium, serafim dengan Lucifer itu sendiri. Nah, ada beberapa tapi 4 inilah yang menonjol. Lalu keempat ini diceritakan seperti apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada panji-panji yang terdiri dari 4 muka. Ada 4 wajah. Itu di pelajaran hari Rabu. Ya, Yehuda itu singa, Ruben itu dengan manusia atau kepala, lalu Efraim itu lembu, dan itu adalah apa? Raja Wali. Itu adalah panji-panji. Mereka ada 12, lalu satu panji itu membawahi tiga suku. Nah, itulah dasar fondasi apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap keberadaan kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa status kita akan dipulihkan kembali, hubungan kita juga akan diperbaiki kembali dengan pencipta kita. Itu bagian pertama, Marice. Oke, tadi berbicara tentang serop ya Pak Pendeta. Ya. 2 kerup ini maknanya dalam aplikasi kehidupan kita sekarang ini apa nih Pak Pendeta? Oke, sebelum menanggapi itu kita lihat dulu histori apa sih yang terjadi di waktu yang lalu. Ya. Kalau Marice ingat, kalau saya datang ke unit Marice kan selalu saya bilang kalau belajar Alkitab itu kejadian
Itu aja bolak-balik, Ya. khususnya pasal 1 sampai pasal 10. Nah, untuk mengerti ini mari kita lihat buku Kejadian. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kan keberadaan posisi antara Allah dengan manusia itu kan bersamping-sampingan, bisa langsung ketemu face to face. Tapi karena berdosa, lalu mereka diusir dari Taman Eden, lalu buku Kejadian pasal 3 mencatat bahwa pintu gerbang Taman Eden itu Tuhan perintahkan 2 kerubium memegang pedang yang menyala-nyala. Jadi saya lihat arti kerubium itu adalah image, gambaran. Artinya itu adalah satu gambaran bahwa akan ada yang menjaga orang-orang berdosa ini tidak masuk ke dalam. Lalu yang kedua, itu adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Nah, itu kita bicara gambaran ya, gambaran. Nah, awalnya Allah menciptakan manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa adalah gambar daripada pencipta kita. Tetapi karena sudah jatuh ke dalam dosa, gambaran itu tidak hilang, tetapi rusak. Beda hilang, beda rusak. Kalau hilang, lalu ada yang baru, orang tidak dibingungkan. Orang bisa katakan, oh ini aslinya. Tapi kalau rusak, orang, loh ini kan asli. Jadi asli yang sudah rusak itu dianggap yang benar. Sehingga pelajaran Sabat yang lalu, Sabat yang ke-6, banyak menceritakan bahwa keadaan manusia sekarang itu memang rencana Tuhan. Kan itu hubungannya satu. Nah, jadi kembali ke buku Kejadian pasal 3 itu. Nah, itu juga sebagai gambaran bahwa akan ada waktunya manusia itu akan dipulihkan kembali. Kenapa? Sekolah Sabat kita katakan, setiap hari Abraham beserta keluarganya datang ke pintu Taman Eden untuk mempersembahkan korban sebagai perdamaian. Jadi dari situ satu sisi manusia diingatkan bahwa mereka adalah gambaran pencipta itu sendiri. Lalu yang kedua, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sebagai gambaran bahwa mereka akan dipulihkan kembali. Lalu pengertian yang ketiga, sebagai gambaran bahwa Allah ada di sana untuk membatasi agar manusia itu tidak masuk ke Taman Eden. Karena Kejadian pasal 3 mencatat, kenapa Tuhan perintahkan itu? Supaya manusia berdosa ini tidak masuk ke Taman Eden, lalu tidak mendekati pohon al-hayat itu, lalu supaya tidak dimakan pohon itu, supaya manusia itu tidak berdosa selama-lamanya. Itu mengartikan bahwa satu gambaran bahwa kami akan dipulihkan kembali. Nah, itu poin pertama, agak panjang ya. Iya, nggak apa-apa. Lalu poin yang kedua, dasarnya adalah pertama itu pengalaman Yesaya. Ya, ini aku utuslah aku. Jadi waktu itu Yesaya masih muda. Aku masih muda Tuhan, dan aku orang berdosa. Lalu suara Tuhan berbicara kepada Elia. Dalam penglihatan Elia, bahwa tangan Tuhan itu mengambil bara lalu menaruh bara itu di mulutnya. Lalu Elia meyakini bahwa bahwa saya dari yang kotor, yang tidak layak, lalu dilayakkan. Sehingga ekspresi daripada Yesaya adalah, ini Tuhan, utuslah aku. Jadi satu gambaran juga mengingatkan kita bahwa kita manusia yang berdosa ini akan dibersihkan, akan disucikan oleh api yang membara. Nah, membersihkan dengan api ini kan sebagai ilustrasi juga, lambang, dan itu terjadi sampai sekarang. Kalau kita mau membersihkan sesuatu dengan cara dipanaskan, ya, makanan dipanaskan, lalu
banyaklah hal yang dipanaskan untuk membuat sesuatu menjadi apa? Menjadi steril. Jadi poin pertama itu adalah gambaran bahwa akan ada keselamatan, gambaran bahwa manusia itu adalah gambarnya Tuhan, lalu Allah itu juga hadir di sana. Jadi konsep yang pertama, dasar nubuatan yang pertama, dasar dari apa yang akan terjadi itu pertama bahwa manusia itu akan dibersihkan, akan dipulihkan dengan melihat pengalaman dari Yesaya. Nah lalu ini berkembang ini kan, ada kerub lah, ada serafim lah. Nah itu kan gambaran dua malaikat dengan 4 wajah, dan itu ada di tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian itu melambangkan pemerintahan dari Tuhan. Contoh, tentara atau polisi, kalau dia sebagai komandan, pemegang komando, apa yang mereka bawa? Yaitu tongkat komando. Itu melambangkan kuasa, otoritas. Sehingga pada waktu Ratu Esther mau ketemu dengan raja siapa tuh? Ahasveros ya? Mau ketemu raja itu, apa yang raja tunjukkan? Tongkatnya. Kamu layak untuk datang mendekat. Nah jadi pada waktu tabut perjanjian ada di sana, pada waktu tabut perjanjian yang di atasnya itu ada 2 malaikat, kerubium itu, serafim itu, orang akan melihat bahwa oh Tuhan hadir di sana. Lalu orang juga akan melihat, oh ini juga sebagai gambaran bahwa kita akan dipulihkan, kita akan dibersihkan kembali, dan dengan pengertian apa? Bahwa status yang berdosa itu akan dipulihkan, lalu hubungan yang putus akan apa? Akan diperbaiki. Oke, sangat menarik sekali pendeta. Kayaknya untuk mengenai pembelajaran tentang nubuatan ini ya, yang tadi dari kerub lalu nubuatan. Nah, bagaimana orang-orang zaman akhir Allah ini memegang peranan nubuatan ini supaya kita tetap bertahan dengan misteri yang sudah Tuhan berikan pada kita saat ini? Kan tentang penyelamatan ini sebuah satu misteri ya Pak Pendeta, karena sudah disiapkan seperti pelajaran minggu lalu, sudah disiapkan sebelum manusia itu memintanya. Jadi bagus pelajaran sekolah sahabat kita ini. Sebab topiknya hanya satu. Topiknya itu adalah bahwa akan ada sekelompok orang yang setia kepada Tuhan. Betul. Itu akan ada. Nah, siapa kelompok ini? Kelompok yang selalu menjaga hubungan baiknya dengan Tuhan. Itu dilambangkan dengan rumah tangga. Hubungan rumah tangga. Lalu dari manakah munculnya kelompok ini? Itu dilambangkan dengan bangsa-bangsa yang pertama. Di mana yang saya katakan bahwa bangsa itu artinya adalah orang kafir. Nah, dari kekafiran inilah muncul sekelompok orang yang setia, namanya adalah keluarga Abraham. Dari keluarga Abraham ini muncullah satu suku, yaitu disebut putra Yakub. Dan ini menjadi kita kenal dengan Israel Badani. Ini sekelompok orang yang keluar dari kekacauan itu. Nah, setelah Israel Badani ini berkompromi, akhirnya tahun 31 muncul lagi sekelompok orang ditandai dengan satu peristiwa Stefanus dilempari. Itu dikenal dengan gereja mula-mula, bapak gerejanya adalah Petrus, lain sebagainya, terus. Lalu masuk ke nubuatan Daniel pasal 2 dengan pasal 7, lalu nubuat 8, 2300, itulah gereja Kristen kompromi dengan dunia. Dengan ditandainya Kaisar Konstantinopel itu bertobat, berkompromi dengan dunia. Lalu keluar dari situ satu kelompok tahun 1844. Kan begitu. Nah, kelompok ini menamakan dirinya adalah Gereja Masihat Nare ke-7. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah gereja ini akan berkompromi dengan dunia sehingga akan keluar lagi satu kelompok. Nah, jadi mari
Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, untuk keluar menjadi kelompok yang setia, kelompok yang kecil ini, tentu orang itu sudah disucikan oleh bara api. Iya. Menyucikan bara api itu sama dengan, nah yang lalu dilambangkan dengan korban. Ya. Korban itu adalah siapa? Yesus Kristus. Hari Raya Paskah, lalu baptisan, perjamuan dan sebagainya. Iya. Nah dalam konteks ini, yang membersihkan itu adalah bara api. Di satu sisi, Yesus itu juga bisa dibilang adalah bara api yang menyala-nyala. Ingat pada waktu Musa ada di padang gurun, Ya. dia melihat semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Itu kan melambangkan dia juga. Nah jadi sederhananya, ini kembali sederhananya, pelajaran sekolah sahabat kita itu sampai pelajaran yang ketujuh ini mau menyatakan kepada kita bahwa ada sekelompok orang yang akan setia, yang keluar dari kekacauan itu, karena bangsa itu menggambarkan kekacauan dan sebagainya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang setia, seperti hubungan suami istri, orang-orang yang sudah menerima korban yaitu Yesus Kristus, orang-orang yang sudah dimurnikan oleh Yesus Kristus juga, yang dilambangkan dengan bara api. Bara api ya. Jadi pada akhir zaman itu nanti ya, Yesus pun akan menghanggus bumikan ini dengan bara api untuk memunculkan Yerusalem yang baru ya Pak Pendeta. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pelajaran kita di pekan ke-7 ini, pelajaran tentang bagaimana kita bisa dipulihkan, kita bisa disucikan kembali dengan bara api yang Yesus akan berikan pada kita. Kita akan tiba pada konklusi pelajaran kita. Silakan Pak Pendeta. Ya. Nah sebelum pada konklusi, di sini ada gambaran yaitu Lucifer. Lucifer itu kan putra fajar. Nah sebelum dia jatuh ke dalam dosa, memang dia selalu berada di samping dari tahta itu. Ya, betul. Tapi karena dia mengkhianati kepercayaan penciptanya, sehingga dia keluar dari tahta itu, sama dengan Taman Eden kan? Ya. Nah problemnya adalah yang akan menggantikan dia nanti, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, yaitu adalah orang-orang yang setia ini. Buku Wahyu katakan, di samping tahta 24 tua-tua. Kan itu siapa? Kita. Kita itu adalah, saya bukan katakan denominasi agamanya, kita itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang sudah dimurnikan. Orang-orang yang melihat bahwa Allah itu selalu hadir di samping kita. Dan buku Wahyu katakan ada 24 tua-tua di sampingnya. Kita pun akan berada di samping siapa? Samping Bapa kita di mana? Di sorga. Nah, pelajaran sahabat petang di alinea yang kedua, Jumat maksud saya, bagi alinea kedua, Kristus memandang orang-orang yang ditebus diperbarui di dalam petanya sendiri. Setiap kali memiliki kesan ilahi yang sempurna, setiap wajah memantulkan kesempurnaan dengan raja mereka, ia memandang di dalam mereka akibat dari penderitaan jiwanya. Dan ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, ia menyatakan, lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku, saya menderita dan mati demi orang ini, agar mereka boleh tinggal di hadapanku selama-lamanya. Dan nyanyian pujian diperdengarkan oleh yang berjubah putih di sekeliling tahta itu. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Seperti yang saya katakan tadi, bara api itu melambangkan Yesus itu sendiri karena menyucikan. Lalu kerubium, serafim itu melambangkan kehadirannya, dan itu yang membuat manusia yakin bahwa akan ada pembaharuan, akan ada kabar baik di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak mereka melihat peristiwa di Taman Eden, lalu mereka keluar dari Taman Eden. Baik, demikianlah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelajaran kita dalam satu
Pekan ini, kiranya melalui pelajaran ini, iman kita lebih dikuatkan dan kita tetap berpengharapan kepada Yesus karena kita akan masuk dalam Yerusalem yang baru. Saya Marica Tampu Bolon, mohon undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.